Pemirsa, musyawarah daerah Partai Golkar di Kota Manado diwarnai kericuhan. Kericuhan terjadi saat sejumlah kader dipaksa keluar ruang musyawarah karena tidak memiliki tanda pengenal peserta. Seorang kader Partai Golkar ini mengamuk saat petugas keamanan memaksanya keluar ruangan musyawarah daerah Partai Golkar Kota Manado. Tidak terima diusir, seorang kader Partai Golkar ini kemudian terlibat cekcok dengan petugas dan langsung digotong keluar area musyawarah. Kericuhan ini dipicu karena yang bersangkutan tidak memiliki identitas peserta musyawarah. Pengurusan Partai Golkar Kota Manado belakangan memanas setelah adanya pergantian 5 pengurus oleh DPD 2. Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kedua, petunjuk lapangan. Jelang pemilihan Wali Kota Surakarta, pasangan Gibran Teguh dan Bajo terus berupaya meraih dukungan. Sementara Partai Keadilan Sejahtera memutuskan untuk tidak menentukan dukungannya pada Pilkada Surakarta karena tidak memiliki cukup kursi di DPRD. Bakal calon wali kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka menemui para relawannya di kota Surakarta untuk menggalang konsolidasi. Gibran mengaku semakin mantap karena terus mendapat dukungan dari partai dan masyarakat. Ya masih sama, kegiatan kemanusiaan dengan Gerindra, PSI, Golkar, besok dengan PAN, terus hari ini dengan ARG. Untuk agenda politiknya sendiri gimana, Mas? Ya udah solid. Ya malam juga konsolidasi internal dengan partai. Nanti ya, Mas ya? Udah tinggal gaspol. Siap. Gibran menyatakan akan fokus pada kesehatan dan masyarakat kota Surakarta. Gibran yang berpasangan dengan Teguh Prakosa menargetkan kemenangan 80% dalam pemilihan 9 Desember nanti. Tidak mau kalah dari Gibran Teguh, pasangan Bagio Wahyono dan FX Suparjo atau disapa Bajo beberapa hari sebelumnya turun menemui relawannya untuk berkonsolidasi dengan masyarakat yang tergabung dalam Tikus Piti Hanoto Baris untuk mempertahankan suara menjelang pendaftaran. Suara yang dukungan itu yang sudah ada sekarang ini kita tingkatkan. Jadi mungkin kita datangi kembali dan kita tetap menerapkan sekasur, sedapur, sesumur gitu. Nah, sehingga nanti dari jumlah dukungan yang sudah ada itu sekitar sekarang sudah ada 70-an ribu, kita terapkan sekasur, sedapur, sesumur, kita lipat gandakan sehingga nanti kita memang menargetkan suara 220.000. Pasangan yang maju melalui jalur independen ini menargetkan memperoleh 220.000 suara dalam pilkada mendatang. Sementara Partai Keadilan Sejahtera memutuskan untuk tidak menentukan dukungannya atau abstain pada pilkada Surakarta mendatang. PKS mundur lantaran tidak memiliki cukup kursi dan mayoritas partai telah mendukung pasangan Gibran Rakabuming Raka dan Teguh Prakosa. Dari DPD Kota Solo ya, itu mereka mengatakan mereka berikhtiar ya untuk menghadirkan calon lain gitu ya. Tapi dari semua ikhtiar yang mereka lakukan itu mereka menyimpulkan mereka menginginkan abstain, tidak mengusung salah satu di antara dua yang akan bertarung nanti. PKS sendiri memiliki 5 kursi di DPRD Surakarta. Namun mereka masih belum mampu mengusung calon kepala daerah dari partai sendiri karena minimum harus memiliki 9 kursi di DPRD. Dari Surakarta, Jawa Tengah, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, berbagai cara unik dilakukan peserta pilkada untuk menarik simpati masyarakat. Salah satunya dilakukan pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Bantul yang mendeklarasikan diri dengan menyusuri sungai menggunakan perahu kecil.
Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Abdul Halim Muslih dan Joko Purnomo keliling sungai dengan menggunakan perahu kecil untuk mendeklarasikan dirinya sebagai bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Bantul yang akan ikut serta dalam kontestasi Pilkada 9 Desember mendatang. Abdul Halim Muslih yang saat ini masih menjabat sebagai Wakil Bupati Bantul akan maju sebagai calon Bupati Kabupaten Bantul dengan didampingi oleh Joko Purnomo sebagai calon Wakil Bupati yang sebelumnya menjabat sebagai anggota DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Mereka memilih mendeklarasikan diri di lokasi ini karena syarat dengan nilai sejarah Kesultanan Mataram Islam. Ingin membentuk pemerintahan yang melayani rakyat secara adil dan tanpa sekat. Ini menjadi komitmen partai-partai koalisi ini bahwa Bantul ini adalah milik kita bersama. Pemerintahan, menyelenggarakan pemerintahan itu karena amanat rakyat. Maka kita ingin melayani seluruh rakyat tanpa sekat. Mendeklarasikan Mas Halim dan Mas Joko sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bantul. Saya melihat pasangan inilah yang terbaik untuk Kabupaten Bantul yang akan melayani tanpa membeda-bedakan satu sama lain. Keduanya diusung oleh 7 partai yakni Partai Kebangkitan Bangsa dan PDIP serta didukung oleh Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, Partai Bulan Bintang, PSI dan Partai Gelora. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews melaporkan. Pemirsa, jelang pensiun Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini mengaku tidak pernah bermimpi menjadi presiden. Risma mengaku belum memiliki kapasitas untuk maju dalam Pilpres 2024. Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini menanggapi dingin isu yang menyebutkan namanya masuk dalam bursa calon presiden tahun 2024. Risma mengaku tidak pernah bermimpi menjadi orang nomor 1 di negeri ini. Risma juga mengklaim belum memiliki kapasitas untuk maju di pemilu presiden 2024. Survei dan sebagainya tuh nggak mungkin sudah. Ya, saya nggak punya kapasitas keuangan untuk aku melakukan survei atau aku niat apa itu jelas jauh di jangkauan saya. Saya sadar siapa saya. Ya. Jadi kalau ada yang survei itu pasti bukan atas keinginan saya dan bukan kemauan saya karena saya nggak punya kapasitas untuk melakukan itu. Sebelumnya dalam pidato sebuah acara Ketua MPR RI Bambang Susatyo menyebut Tri Risma hari ini masuk dalam survei 10 besar calon presiden Indonesia dengan elektabilitas tertinggi. Risma yang akan pensiun sebagai wali kota pada tahun 2021 ini dinilai berhasil memajukan kota Surabaya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Saifullah Yusuf atau Gus Ipul dipastikan bakal kembali merabaikan kontestasi pemilihan kepala daerah Kota Pasuruan, Jawa Timur. Gus Ipul yang pernah 2 kali menjadi Wakil Gubernur Jawa Timur mendapatkan rekomendasi dari PKB. Setelah gagal dalam pemilihan Gubernur Jawa Timur pada 2018 lalu, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul akan kembali bertarung dalam pemilihan kepala daerah 2020. Kali ini, mantan Wakil Gubernur Jawa Timur 2 periode ini akan bertempur dalam kontestasi pemilihan Wali Kota Pasuruan. Kepastian ini setelah Gus Ipul mendapat surat rekomendasi dari PKB yang diserahkan di Pondok Pesantren Al-Fatimiyah, Kelurahan Tapaan, Kecamatan Bugul Ikidul, Kota Pasuruan. Gus Ipul pun akan berpasangan dengan politisi muda Partai Golkar Adi Wibowo sebagai bakal calon wakil wali kota. Saya terima amanah ini. Untuk pernyataannya akan saya sampaikan pada waktu kemudian.
Tapi saya ingin berterima kasih kepada Pak Halim dan seluruh jajaran PKB yang telah memberikan kepercayaan. Mudah-mudahan amanah ini nanti bisa saya terjemahkan dalam bentuk-bentuk yang konkret untuk kesejahteraan rakyat. Nah, inilah yang kemudian nanti akan dikawal oleh Ketua DPC, Ketua Dewan Syuro DPC Kota Pasuruan untuk sowan menghadap kepada PCNU untuk membuat kontrak jam'iyah antara calon wali kota dan wakil wali kota dengan jam'iyah Nahdlatul Ulama, karena sekali lagi siapapun yang maju lewat PKB maka komitmen utamanya adalah perjuangan untuk Nahdlatul Ulama. Duet Gus Ipul Adi Wibowo membentuk koalisi PKB yang mempunyai 8 kursi dan Golkar yang mempunyai 7 kursi. Koalisi 15 kursi ini akan menantang duet petahana Raharto Teno Prasetyo, Muhammad Marsyim Asy'ari yang diusung PDIP, Nasdem, Hanura, dan Gerindra dengan modal 9 kursi. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. 15 orang ditahan polisi dalam kerusuhan anti-Islam di kota Malmö, Swedia. Informasi dari mancanegara akan kami hadirkan usai jeda.